Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marhami, saya mahasiswi Universitas Syekh Kuala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah resolusi konflik. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian konflik. Jadi secara sosiologis, konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lainnya. Selanjutnya ada pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Robbins. Menurut beliau, konflik merupakan suatu proses sosial dalam masyarakat yang terjadi antara pihak yang berbeda kepentingan untuk saling memberikan dampak negatif. Artinya, pihak-pihak yang berbeda kepentingan tersebut senantiasa memberikan perlawanan. Selanjutnya ada pengertian konflik menurut Daniel Webten. Ia mendefinisikan konflik sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok antara satu sama lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya konflik. Adapun penyebab terjadinya konflik yaitu yang pertama, adanya perbedaan individu. Kedua, adanya perbedaan latar belakang budayaan. Ketiga, perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, perubahan nilai-nilai yang cepat dan mendadak dalam suatu masyarakat. Yang kedua, ada konflik antar kelompok sosial, misalnya antar keluarga. Kemudian ketiga, konflik kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi, misalnya antara massa dengan pihak Polri. Yang keempat, konflik antar satuan nasional, contohnya seperti GAM dan Papua. Yang kelima, ada konflik antar agama. Keenam, ada konflik antar politik. Terakhir, ketujuh, ada konflik individu dengan kelompok. Ketika membahas mengenai konflik, tentu ada sumber yang menyebabkan konflik. Di sini, sumber konflik timbul sebagai hasil adanya komunikasi, hubungan pribadi atau struktur organisasi yang bermasalah. Sumber konflik dilihat dari komunikasi dapat disebabkan oleh salah memaknai, bahasa yang sulit dimengerti, informasi yang tidak lengkap, gaya individu atau manajer yang tidak konsisten. Selanjutnya sumber konflik dilihat dari struktur organisasi. Hal ini bisa disebabkan oleh pertentangan kekuasaan antara departemen dengan kepentingan sistem penilaian yang bertentangan. Kemudian persaingan untuk mendapat sumber daya yang terbatas. Selanjutnya saling ketergantungan antar dua orang atau lebih kelompok kerja yang untuk mencapai tujuan. Kemudian ada perbedaan pandangan lama dan pandangan baru terhadap konflik. Menurut pandangan lama, konflik tidak dapat dihentikan. Kemudian menurut pandangan lama, konflik disebabkan oleh kesalahan manajemen atau adanya pengganggu atau pengacau. Menurut pandangan lama juga, konflik mengganggu organisasi dan menghambat pelaksanaan secara optimal. Kemudian menurut pandangan baru, kalau menurut pandangan baru, konflik tidak dapat dihilangkan. Kemudian konflik disebabkan karena struktur organisasi, perbedaan tujuan, dan perbedaan persepsi atau nilai-nilai pribadi. Selanjutnya, menurut pandangan baru juga, konflik dapat membantu atau menghambat organisasi. Sekian penjelasan saya mengenai konflik. Apabila ada kekurangan juga kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.